Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 16 Desember 2025. Pekan Advent ketiga, ofisi pekan ketiga, hari biasa pekan ketiga Advent. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Mada. Datanglah penebus
Tebus kami yang lama sudah dinanti. Lahirlah dari Maria, dari perawan nirmala. Meski tak mengenal pria, Maria mengandung putra. Berkat kuasa Roh Allah, Kristus menjelmalah sudah. Engkau yang setara Bapa sedari dahulu kala, kini menjadi serupa dengan kami manusia. Terpujilah Yesus Tuhan sepanjang segala zaman. Bersama Bapa dan Roh-Nya tetap jaya selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Bila Allah bangkit, para lawannya melarikan diri dari hadapannya. Mazmur 67. Tuhan masuk dengan jaya. Kristus naik ke surga sambil membawa tawanan. Ia memberikan ganjaran kepada manusia. Bila Allah bangkit, tercerai-berailah musuhnya. Para lawannya melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap menghilang mereka terusir. Seperti lilin meleleh di depan api. Orang jahat binasa di hadapan Allah. Tetapi orang jujur akan bersukacita. Mereka meria-ria di hadapan Allah dan bersorak-sorai dengan gembira. Bernyanyilah hai para dewa, bermazmurlah hai langit. Siapkanlah jalan bagi Allah yang mengendarai awan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bergembiralah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberikan tempat tinggal kepada bangsanya yang merantau. Ia membebaskan para tawanan dengan iringan bunyi-bunyian. Tetapi para pembangkang dikubur di alam maut. Ya Allah, tatkala Engkau maju di depan umat-Mu, tatkala Engkau melintasi padang belantara, bergoncanglah bumi dan langit mencurahkan hujan. Di hadapan wajah Tuhan Allah Sinai.
di hadapan wajah Tuhan Allah Israel. Curahkanlah hujan-Mu yang melimpah ya Allah. Suburkanlah tanah pusaka-Mu yang gersang. Uruslah keluarga-Mu yang diam di sana. Peliharalah para penduduknya dengan hujan-Mu ya Allah. Ya Tuhanku, utuslah firman-Mu dalam deru guntur, supaya gugusan bintang membuka pintu hujan dengan gembira. Hendaknya para panglima gugusan bintang membungkukkan diri untuk menurunkan hujan, sehingga padang rumput di negeri menikmati berkat-Nya. Hendaknya mereka mengosongkan waduk hujan, sehingga padang rumput di negeri menikmati berkat-Nya. Hendaknya mereka mengosongkan waduk hujan, menyirami padang di antara kawanan domba. Matahari berkilau-kilauan bagaikan merpati yang bersayapkan perak dan emas. Ketika Allah yang Maha Kuasa menyelubungi panglima bintang dengan awan, turunlah salju di atas gunung Salmon. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bila Allah bangkit, para lawannya melarikan diri dari hadapan-Nya. Allah sendiri yang menyelamatkan kita, sebab berkat Tuhanlah kita lolos dari maut. O gunung agung, gunung besar, o gunung yang berpuncak banyak, gunung besar. Hai gunung yang berpuncak banyak, mengapa engkau cemburu? Mengapa cemburu kepada gunung yang dipilih Allah sebagai istana-Nya? Gunung Sinai yang didiami Tuhan untuk selama-lamanya. Pawai kereta Allah puluhan ribu jumlahnya, ditumpangi beribu-ribu pemana. Ketika Tuhan datang menjadikan Sinai tempat-Nya yang kudus,
Ya Tuhan, Engkau mendaki puncak gunung sampai membawa tawanan. Engkau menerima persembahan dari mereka. Tetapi bala tentara Firaun yang membangkang dicampakkan ke alam maut oleh Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan hari demi hari. Allah sendiri penyelamat kita telah mengambil beban perbudakan kita. Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Sebab berkat Tuhanlah kita lolos dari maut. Sesungguhnya Allah telah meremukkan kepala musuhnya, memecah tengkorak mereka tatkala ia tampil dari surganya. Tuhan berfirman, aku telah melumpuhkan naga dan membungkam laut merah. Dengan demikian kakimu melangkah dalam lautan darah, dan mayat-mayat musuhmu dijilat anjing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Sebab berkat Tuhanlah kita lolos dari maut. Hai raja-raja bumi, bernyanyilah. Hai segala dewata, pujilah Allah. Saksikanlah perarakan Allahku, perarakan rajaku dari tempatnya yang kudus. Para penyanyi di muka para pemerhati kecapi paling belakang. Di tengah gadis-gadis yang memukul rebana. Pujilah Allah dalam himpunan umat. Pujilah Tuhan dalam pertemuan bangsa Israel. Lihatlah Benyamin yang bungsu berjalan di depan. Pemuka-pemuka suku Yehuda berarak dalam dua baris. Demikian pula para pemuka suku Zebulon dan Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Kukuhkanlah kota yang telah kau bangun bagi kami. Ya Allah yang maha tinggi, Engkau bersemayam di Yerusalem. Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu.
Hadirlah binatang-binatang itu musuh dari Mesir. Binatang buas seperti kawanan banteng. Mereka menginjak-injak bangsa-bangsa karena rakus akan perak. Mereka suka berperang dan memecah belah rakyat. Suruhlah saudagar-saudagar Mesir membawa beludru. Suruhlah Ethiopia segera membawa kekayaannya kepada Allah. Hai raja-raja bumi, bernyanyilah. Hai segala dewata, pujilah Allah. Lihatlah ia mengendarai langit dari sedia kala. Dengarlah ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Pujilah Allah Israel, Allah yang maha tinggi. Kekuasaannya agung mengatasi surga. Ia luhur melampaui kediamannya yang kudus. Sungguh dialah Allah Israel. Ia memberikan kemenangan dan kuasa. Hai umat, pujilah Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai raja-raja bumi, bernyanyilah. Hai segala dewata, pujilah Allah. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 30 ayat 27 sampai 33 dilanjutkan dengan bab 31 ayat 4 sampai 9. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Murkanya menyala-nyala. Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah, dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam, ketika orang mengutuskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat
angin ribut, dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu Ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi. Dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran, bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang, pancakannya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh, pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-629. Oh kuasa ketaatan, Danau Genesaret tidak membiarkan ikan-ikannya masuk ke dalam jala Santo Petrus. Semalam suntuk dengan hasil yang sia-sia. Kemudian dengan penuh ketaatan, ia menurunkan kembali jalannya ke dalam air, dan mereka menangkap Piscium multitudinem copiosam, sejumlah besar ikan. Percayalah padaku, mujizat-mujizat demikian terulang setiap hari. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup.
Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Delikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah pencipta dan penebus kami, Engkau menghendaki sabdamu menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga putramu yang tunggal, manusia seperti kami, sudi mengikut sertakan kami dalam kehidupan ilahi. Sebab dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.